Halo semuanya, balik lagi sama Sarah di sini. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini di video asinkronus kita yang ke-11. Nah, di sini Sarah akan menyampaikan materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai sistem informasi akuntansi, jenis-jenisnya, profesi akuntan itu apa aja, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke persamaan dasar akuntansi, atau biasanya disebut dengan PDA. Oke, jadi persamaan dasar akuntansi itu apa sih? Jadi prinsip persamaan dasar akuntansi ini secara matematis itu diartikan sebagai sistem ya yang menghubungkan antara harta perusahaan dan juga kewajibannya yang dalam hal ini disebut dengan hutang dan juga modal. Nah, bagian harta atau aset ini biasanya itu disebut dengan aktiva. Jadi kalau kalian dengar istilah aktiva itu sama istilahnya dengan harta atau aset yang berupa kekayaan. Dan yang kedua itu ada pasiva. Di sini pasiva ini adalah kewajiban yang termasuk dalamnya ada hutang dan juga modal serta beban dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dari suatu perusahaan yang harus dibayarkan, yang harus dikeluarkan itu disebut dengan pasiva. Tapi yang berkaitan dengan harta atau kekayaan dari perusahaan itu sendiri adalah aktiva. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di PDA ini ada rumusnya. Karena dalam persamaan dasar akuntansi ini nanti kalian akan belajar menyusun laporan dari persamaan dasar akuntansi. Nah, kalian harus memahami konsep dari rumus persamaan dasar akuntansi ini, yakni dituliskan sebagai berikut. Harta sama dengan ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik ini biasanya disebut dengan modal ya. Nanti di penggolongan akun atau pengelompokan akun, kalian akan tahu ekuitas pemilik itu termasuk apa aja. Gitu. Jadi, harta aset di sini, aktiva sama dengan pasiva. Jadi mereka keduanya harus seimbang. Atau dalam hal lain, harta atau aktiva itu sendiri sama dengan kewajiban atau liabilitas plus ekuitas pemilik atau pasiva. Jadi di sini sama aja konsepnya dengan yang di atas, atas dengan ekuitas pemilik, tapi kalau yang kedua ini ada akun yang namanya kewajiban. Akun kewajiban ini nanti kalian juga akan pelajari di pengelompokan akun, ada apa aja di situ, ada banyak jenisnya. Nah, jadi harta sama dengan kewajiban plus ekuitas ini harus sama. Jadi harta itu jumlahnya harus sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi kalau misalkan nanti ada contoh soal atau contoh kasus mengenai misalkan disebutkan ada orang yang lagi menanamkan atau memberikan uangnya kepada perusahaan, terus ada pengeluaran dari perusahaan itu, nanti akan dihitung dan harusnya itu keduanya memiliki hasil yang sama, baik harta maupun kewajibannya. Kalau misalkan ada yang jomplang ataupun ada yang beda hasilnya, berarti itu tidak ada kesalahan pencatatan gitu. Nah, contohnya seperti ini kalau kalian biar lebih paham ya, misalkan gini. Pada tanggal 2 April 2021, Doni menyetorkan uang pribadi ke dalam rekening perusahaan sebagai modal awal sebesar 700 juta. Contohnya ya. Jadi di sini dalam hal ini Doni kasih uang untuk membangun sebuah perusahaan gitu, mulai dengan modal awalnya itu 700 juta. Nah, di sini dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi ada dua akun, yaitu akun aktiva dan juga pasiva. Tadi rumusnya aktiva dengan pasiva ya, jadi terus aja. Nah, sebelumnya kita harus tahu tuh maksudnya apa sih dari pernyataan yang tadi Doni menyetorkan uang. Jadi artinya adalah transaksi itu mengakibatkan asetnya atau hartanya dari perusahaan itu bertambah kan. Dalam hal ini disebut dengan kas, serta modal awal dari perusahaan itu juga bertambah. Jadi jumlahnya sama, 700 juta. Jadi tuliskannya seperti ini. Tanggal ditulis, terus ada kolom aset dan juga kolom ekuitas atau modal. Nah di situ nanti tulis tanggalnya berapa, asetnya disebut ada akun kas. Akun kasnya tadi seperti yang saya sebutkan, aset yang ada di perusahaan 700 juta itu, yang disetorkan Doni itu, adalah disebut dengan kas dan juga termasuk ke dalam modal. Makanya dimasukkan juga ke akun modal di ekuitasnya. Jadi di sini kelihatan kan aset sama dengan ekuitas. Jadi kasnya bertambah dan juga modalnya bertambah, gitu ya. Ini contoh sederhananya. Nanti kita akan lihat bagaimana pencatatan dari transaksi perusahaan, gitu. Ini contohnya aja. Nah, di sini kita juga melihat bahwa fungsi PDA itu adalah berfungsi untuk menghitung posisi keuangan dari perusahaan. Jadi dilihat gitu
pencatatan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dilihat, dan dari pemasukan dan pengeluarannya itu kira-kira seimbang atau enggak gitu. Ini masih PDA ya, jadi masih melihat bagaimana secara sederhana pencatatan transaksi dari perusahaan itu. Gitu. Oke, dan selanjutnya kita akan belajar sama-sama mengenai pengelompokan akun yang tadi sebelumnya sudah mention. Nah, tapi kali ini kalian akan mengerjakannya di modul. Jadi dalam kegiatan asinkronus ini, kalian tidak hanya menonton video ini, tapi lanjutkan. Coba kalian cari dari berbagai sumber di internet tentang pengelompokan akun, dan Sir akan kasih juga filenya atau modulnya untuk kalian langsung isi di situ. Jadi misalkan ada akun aktiva, pasiva, nanti di dalam itu akun aktiva ada apa aja, jenisnya kalian sebutkan dan jelaskan pengertiannya seperti apa. Dan situ juga kalian sambil belajar ya, sambil paham. Baru nanti di sesi sinkronus kita akan melakukan tanya jawab. Gitu deh. Oke, berarti sampai di sini saja video Sir. Sampai jumpa di sesi sinkronus minggu depan. Bye.